Si korban menitipkan uang 70 juta dan nanti akan dikembalikan 5 miliar. Sedangkan yang 70 juta itu untuk membayar hutang. Yang bisa menggandakan uang, dia punya hutang, dia tidak bisa bayar hutang, dia nipu orang. Sama kayak taat pribadi. Semua orang berdukunan sama, bodoh. Dan ujung-ujungnya apa? Pembunuhan. Ingat itu, ujung-ujungnya pasti pembunuhan. Siapapun kalian percaya pada dukun, celaka kalian dunia akhirat. Kalau tidak dibunuh sama si dukun, ditipu oleh dukun, kalian tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Indonesia namanya kalau tidak ada aroma-aroma mistisnya, tidak ada aroma-aroma perdukunannya. Baru-baru ini kita mendapatkan berita dari seorang dukun pengganda uang yang katanya bisa menggandakan uang dan akhirnya dia ditangkap. Apakah dia berhasil menggandakan uangnya atau itu hanya tipuan belaka? Sebelum ini terjadi, kita semua tahu bahwa dulu ada juga orang yang menggandakan uang yang bernama Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ya, namanya luar biasa keren. Tetapi aktivitasnya di situ dia menggandakan uang. Ya, bukan menggandakan tapi menipu. Dan sama halnya dengan dukun ini. Coba kita lihat seperti apa video penangkapannya dan kronologinya. Tohari, 45, alias Mbah Slamet si dukun pengganda uang dengan sadis membunuh 11 orang. Oh, namanya Tohari, ya. Peristiwa itu terjadi di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, pada Senin, 3 April 2023. Oke. Penemuan mayat-mayat tersebut sontak membuat geger warga setempat. Polisi pertama kali menemukan korban pertama atas inisial Po, 53, warga Sukabumi, kecil, Jawa Barat. Sementara itu, 10 korban lainnya masih dalam proses identifikasi lebih lanjut. Proses penggalian dilakukan sejak Senin siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oh ya Allah. Hari gini masih percaya kepada dukun-dukun yang pengganda uang? Tentunya kalau dia bisa menggandakan uang, dia tidak perlu mencari korban, tidak perlu mencari pasien, tidak perlu mencari orang yang mau menggandakan uangnya. Dia sendiri yang menggandakan uangnya, buat dirinya kaya sekaya mungkin, tidak perlu ngajak orang gitu. Kita otomatis orang yang percaya dengan hal-hal seperti ini adalah orang-orang yang percaya dengan kemistisan, orang yang percaya pada karomah-karomah, maunah dan lain sebagainya. Ingat, karomah, maunah, mujizat dan lain sebagainya yang berbau dari Allah Subhanahu wa taala tidak untuk diperdagangkan. Orang yang memperdagangkan ilmu-ilmu seperti ini adalah orang-orang yang dimana dia adalah seorang dukun, dan dimanapun dukun adalah penipu. Siapapun dukunnya yang berkedok di bidang supranatural, mistis, dia adalah penipu. Siapapun orangnya, kalian yang merasa dukun, merasa supranatural, merasa spiritual, saya katakan kalian semua penipu, pembohong, memiliki karomah, memiliki maunah, memiliki al-hikmah dan lain sebagainya. Kalian pendusta, bohong, tidak terima saya bilang kayak gitu, temui saya. Oke, coba kita baca beritanya ya. Katanya ini luar biasa, ini sudah membunuh 11 orang katanya. Ini ya, beritanya dari Detik News. Pengakuan Mbah Slamet, dukun palsu yang kubur jasad korban di Jalan Setapak. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Senin 3 April 2023. Berarti kemarin, ya. Dukun palsu pengganda uang inisial TH alias Mbah Slamet 45 asal Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, tega meracuni korbannya berinisial PO 53 tahun hingga tewas. Jadi korbannya diracun sampai mati. Mbah Slamet mengatakan korban telah memberikan uang sebanyak 70 juta secara bertahap. Ini tidak jauh berbeda dengan taat pribadi, di mana taat pribadi ini juga menggandakan uang katanya. Dan yang taat pribadi lakukan adalah sama dengan kayak gini. Meminta sekian juta akan dikembalikan sekian ratus juta. Meminta 50 juta akan dikembalikan 5 miliar gitu. Kenapa tidak dirinya sendiri yang dibuat kaya? Kenapa? Kita semua ini bekerja, kita ini mengabdi ke perusahaan, kita ini sebuah berprofesi, berbisnis dan lain sebagainya. Itu semua untuk memperkaya diri, untuk mempertahankan hidup. Apabila memang ada orang seperti ini, tentunya tidak perlu ngajak-ngajak orang. Kamu punya uang sekian juta, sini. Kamu punya uang sekian juta, sini. Akan saya gandakan. No, itu penipuan. Kalau dia memang mampu, dia akan membuat dirinya kaya terlebih dahulu. Dan tentunya apabila ada orang yang mampu, ingat sekali lagi, apabila ada orang yang mampu menggandakan uang, tentunya bukan cuma dia yang akan mampu. Semua orang di dunia akan mampu melakukannya. Ingat sekali lagi, apabila ada satu orang yang bisa menggandakan uang dengan ilmu-ilmu tertentu, apalagi dengan ilmu agama, ilmu Allah, maka semua orang di dunia akan mampu menggandakan uang. Tanpa menggembala domba, Rasulullah tidak perlu menggembala domba, tidak perlu berdagang, tinggal minta ke Allah.
ya Allah jadikan gunung itu emas, bongkahan emas untuk saya. Jadi itu gunung jadi emas. Begitu. Tapi apa? Allah dan Rasulnya mencontohkan bagaimana hidup untuk menjadi orang yang normal, untuk menjadi seorang khalifah, ya, dimana kita di dunia ini untuk berbagi hal baik dan tentunya untuk mendidik, ya, mendidik seluruh manusia untuk menemukan Tuhannya. Bagaimana cara menemukan Tuhannya? Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Dan sampai sekarang masih ada orang-orang yang percaya hal seperti ini. Bodoh. Coba kita lanjut baca beritanya. Ini, saya janjikan uang itu bisa digandakan sampai 5 miliar rupiah, sedangkan uang dari korban saya gunakan untuk bayar utang. Si korban menitipkan uang 70 juta dan nanti akan dikembalikan 5 miliar. Sedangkan yang 70 juta itu untuk membayar hutang. Yang bisa menggandakan uang, dia punya hutang, dia tidak bisa bayar hutang, dia nipu orang. Sama kayak taat pribadi. Semua orang berdukunan sama, bodoh. Dan ujung-ujungnya apa? Pembunuhan. Ingat itu, ujung-ujungnya pasti pembunuhan. Siapapun kalian percaya pada dukun, celaka kalian dunia akhirat. Kalau tidak dibunuh sama si dukun, ditipu oleh dukun, kalian tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ruginya datang ke dukun. Sudah tertipu, bahkan kalau kita sadar ditipu, kita bisa dibunuh, diracun. Bahkan terlepas dari itu semua, di dalam agama, kalau kita sebagai seorang muslim datang kepada dukun, percaya kepada dukun, meminta bantuan dukun, maka ia telah ingkar kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, dan dia juga tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Begitu bunyi hadisnya. Jadi bagaimanapun orang yang datang kepada dukun tidak dibenarkan dan tidak akan selamat dunia dan akhirat. Begitu. Musyrik. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti ini. Mati dalam kondisi di mana dia percaya kepada dukun, mati di tangan dukun. Zaman sudah modern, informasi di mana-mana, masih ada orang yang percaya kepada dukun ini. Makanya kalau kita sebagai seorang muslim, rajin-rajinlah datang ke pengajian. Sebagai seorang muslim, jangan percaya-percaya kepada hal-hal mistis, ya. Tidak usah percaya mistik. Percayalah kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berharap sesuatu kepada selain Allah, apalagi kepada dukun. Rajin-rajinlah datang ke pengajian dan ingat, carilah guru, carilah ulama yang benar-benar dia memegang ilmu dari aswajah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang tidak neko-neko, yang tidak berbicara tentang khodam-khodaman, kesaktian, kedikdayaan, karomah-karomah, al-hikmah. Karena orang yang berbicara tentang hal-hal seperti ini, dia akan mengaitkan dengan hal-hal yang mistis. Bukan karomah itu tidak ada, bukan maunah tidak ada, mujizat bukan tidak ada. Tetapi orang yang memiliki karomah itu tidak akan menunjukkan eksistensinya, ya, kecuali dukun. Karena apa? Dukun bisa saja bersekutu dengan jin. Ini memakan 11 orang korban katanya. Jadi 11 orang itu dikubur di jalan setapak. Di jalan setapak yang ngubur, saya juga teringat bahwa dulu ada seorang dukun, ya, di mana dia untuk mendapatkan kesaktiannya, dia harus membunuh 75 korban perempuan, ya. Dia harus membunuh 75 korban dan dikubur di dalam kondisi mati, hanya tinggal kepalanya. Ritualnya seperti itu untuk mendapatkan kesaktian katanya. Kalau bukan iblis yang membisikkan, apalagi. Karena hal-hal seperti itu memang terjadi di dunia mistis, ya, dunia perdukunan. Dan ingat sekali lagi teman-teman, kita sebagai seorang muslim harus memurnikan tauhid kita, memurnikan agama kita, agar tidak mudah tertipu oleh orang-orang seperti ini. Nah, di samping itu semua, coba kita lanjut baca ya untuk beritanya. Kasus tersebut berawal dari laporan anak korban yakni GE yang diterima Polres Banjarnegara pada tanggal 27 Maret 2023. GE mengaku diajak ayahnya untuk bertemu dengan seseorang di Banjarnegara pada bulan Juli 2023 dengan menggunakan bus dari Sukabumi menuju Wonosobo. Sesampainya di Wonosobo, PO dan GE bertemu dengan Mbah Slamet yang selanjutnya mengajak mereka ke rumah di Desa Balun, Kecamatan Wonayasa, Banjarnegara. Ketika berada di rumahnya, Mbah Slamet mengajak PO masuk ke dalam satu ruangan, sedangkan GE diminta menunggu di luar. Selanjutnya, pada tanggal 20 Maret 2023, PO kembali berangkat ke Banjarnegara seorang diri untuk bertemu Mbah Slamet dengan menggunakan kendaraan wuling warna hitam, kata Kapolres. Dia mengatakan sesampainya di Banjarnegara pada tanggal 23 Maret 2023, PO sempat berkomunikasi menggunakan aplikasi perpesanan WhatsApp dengan anaknya yang lain, yakni SL yang merupakan adik dari GE. Dalam pesan tersebut, PO menuliskan jika sedang di rumah Mbah Slamet dan meminta anaknya berjaga-jaga seandainya dia berumur pendek atau tidak ada kabar hingga hari Minggu, agar langsung ke lokasi bersama aparat karena GE tahu rumahnya. Namun, sejak tanggal 24 Maret,
PO tidak bisa dihubungi melalui telepon selulernya, sehingga GE melaporkannya ke Polres Banjarnegara yang ditindaklanjutkan dengan penyelidikan dan penangkapan terhadap Mbah Slamet. PO akhirnya ditemukan terkubur di dekat Jalan Setapak menuju hutan di Wanayasa pada Sabtu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi teman-teman, apapun profesi kita, apapun ujian yang sedang kita hadapi, kita dinasihati oleh Nabi Muhammad, dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak datang kepada paranormal, tidak datang kepada dukun-dukunan. Agar apa? Agar tidak seperti ini. Agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dibodoh-bodohi, agar kita tidak dijerumuskan kepada kemusyrikan. Karena apa? Mereka ini adalah pelaku-pelaku kezaliman yang akan mengajak kita kepada lembah kemusyrikan. Di mana kita sebagai seorang muslim, apabila menghadapi satu persoalan, maka yang harus kita lakukan adalah berbenah diri, bertakwa, ya, perbanyak sujud, perbanyak datang ke pengajian, dan tentunya berikhtiar dengan cara bekerja mencari yang halal, meninggalkan yang haram. Apa yang haram? Contohnya seperti uang-uang instan dengan cara membegal, menipu, mencopet, apalagi datang ke dukun dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Mati dibunuh dukun. Begitu. Jadi ini adalah titisannya dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi, ya, atau mungkin penerus keilmuannya. Ilmu apa? Ilmu penipuan. Baik teman-teman, sebarkan berita ini kepada orang-orang terdekat kita agar apa? Daripada kita datang kepada dukun, mending datang kepada pengajian, ya, datang ke masjid, sholat berjemaah, pokoknya hal-hal yang positif. Datang kepada dukun hanya membuat kita tidak akan bermanfaat hidupnya. Baik, mungkin itu saja video kali ini, di mana kita mendapatkan informasi yang sangat penting untuk kita bagikan kepada orang-orang terdekat kita agar tidak terjebak kepada dunia perdukunan dan tidak mempercayai dukun 1% pun. 1% pun dari 100. Begitu. Saya Heri Pras mengucapkan salam.